Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andalar Mukhtar Barusman, untuk mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita, yaitu tentang konsep dasar dan filosofi kepemimpinan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah bahas apa itu kepemimpinan, yang mana kepemimpinan merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain. Dan kita akan lihat apa perbedaan antara manajer dan leader menurut Benis. Menurut Benis, yang dimaksud dengan leader adalah mampu melakukan inovasi. Jadi leader tidak pernah diam, dia terus selalu mencari sesuatu yang baru. Kemudian kalau manajer itu hanya bagian administrasi. Jadi apabila seseorang hanya melakukan pekerjaan administrasi, maka ia adalah seorang manajer. Kemudian leader adalah mendevelop atau mengembangkan. Jadi leader tidak pernah puas dengan kondisi yang ada pada saat ini. Atau bisa dibilang leader tidak menyukai status quo. Sedangkan manajer hanya memaintain atau menjaga proses yang sedang berlangsung. Sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada pengembangan. Kemudian yang ketiga, leaders adalah inspire atau menginspirasi. Leader harus mampu menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Harus bisa memberikan gagasan ataupun wawasan bagi orang-orang yang ia pimpin. Sedangkan manajer hanya melakukan kontrol, hanya melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah diperoleh atau sudah dicapai. Kemudian leader atau pemimpin itu berpikir untuk jangka panjang. Jadi seorang pemimpin itu berpikir untuk 5, 10, atau lebih tahun ke depan. Sedangkan kalau manajer hanya bersifat jangka pendek pemikirannya. Kemudian untuk leaders atau pemimpin selalu bertanya apa dan mengapa. Dia selalu mencari tahu tentang segala sesuatu bagaimana supaya menjadi lebih baik. Kalau manajer hanya bertanya bagaimana dan kapan. Jadi sudah bertanya tentang sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kalau leaders itu selalu berpikir tentang sesuatu yang orisinal atau sesuatu yang asli dari pikirannya. Sedangkan kalau manajer hanya mengikuti atau melakukan imitasi terhadap apa yang sudah terjadi. Kemudian manajer itu challenge status quo, menantang tentang sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang sudah nyaman. Leader tidak suka sesuatu yang nyaman. Dia selalu mencoba bagaimana supaya keluar dari zona nyaman tersebut. Sedangkan manajer menerima status quo. Kemudian kepemimpinan dan manajemen itu juga berbeda. Kalau tadi kita bicara leaders dalam arti orangnya, sekarang adalah sifatnya. Leadership, ya, leader adalah mengarahkan organisasi. Sedangkan manajemen, manajer berfungsi untuk mengatur struktur dan sistem yang sudah berjalan. Leader berbicaranya adalah effectiveness. Bagaimana pekerjaan bisa dilakukan secara efektif dan bagaimana hasil yang akan diperoleh. Sedangkan kalau manajer hanya bicara efisiensi dan metode. Jadi manajer hanya berbicara bagaimana cost yang rendah dengan metode yang akan digunakan. Leader itu membangun tim atau membangun kelompok. Kemudian kalau manajer, ini sifatnya lebih pada spesifik yang aktivitasnya spesifik, yang detail. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan antara leadership dan manajemen. Nah, kita lihat ilustrasi di sini di sebelah kiri bagaimana perbedaan antara leadership versus manajemen.
Jika di dalam bisnis bos hanya berada di belakang meja dan menyuruh, maka itu disebut dengan manajemen. Sedangkan leader itu harus di depan. Dia memimpin perubahan, memimpin kelompok. Manajer berkata, go, ayo jalan. Sedangkan leader berkata, let's go, ayo kita jalan. Terlihat perbedaannya. Kalau manajer hanya meminta jalan, sedangkan leader mengajak untuk jalan. Sehingga inti daripada menggerakkan adalah memimpin atau leading. Siapa yang dapat menggerakkan orang-orang di bawah kekuasaannya, berarti otomatis dia sudah menjalankan fungsi manajemen. Menggerakkan dalam hal ini adalah suatu kegiatan untuk menimbulkan suka bekerja pada orang atau orang lain. Karena jika sesuatu dikerjakan dengan tidak dasar suka, maka tentunya akan berbeda hasilnya. Seseorang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan, leadership, mempunyai daya atau seni untuk menggerakkan orang lain. Sebab itu ia disebut dengan leader atau pemimpin. Kemudian apa saja persyaratan utama untuk menjadi pemimpin? Untuk dapat menjadi pemimpin, maka harus memiliki visi dan misi. Apa itu visi? Visi adalah tujuan harapan yang akan dituju di masa yang akan datang. Untuk lebih mudahnya, bahwa visi adalah suatu kondisi di masa yang akan datang, yang akan terjadi, yang sudah bisa kita bayangkan. Jadi, ini berbicara tentang sesuatu di masa yang akan datang, dan bisa kita bayangkan itu tercapai. Berarti, visi itu bisa terukur. Visi itu bisa dicapai melalui step-step atau langkah-langkah yang sudah kita buat. Maka misi merupakan langkah-langkah implementasi untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, visi ingin membangun sebuah kota yang modern. Yang disebut dengan modern seperti apa? Oh, yang modern itu berarti kotanya sudah terkoneksi secara full dengan internet dan juga sudah tersupport dengan teknologi. Maka misi adalah bagaimana untuk mencapai itu. Berarti harus ada infrastrukturnya, harus ada sarana prasarananya, harus ada sumber daya manusianya untuk bisa mencapai visi tersebut. Nah, berikutnya adalah tugas. Tugas ini akan dikumpul dan wajib bagi semua mahasiswa. Dikumpul akhir minggu ini. Tugas pertama yaitu buatlah informasi mengenai data-data diri Anda. Mulai dari riwayat hidup, foto diri, keluarga, riwayat sekolah, hobi, prestasi, dan lainnya yang dianggap perlu. Kemudian Anda buat daftar kelebihan ataupun kekurangan diri Anda. Urutkan mulai dari yang paling Anda memiliki kekuatan atau kelebihan, dan yang paling Anda lemah atau yang Anda paling memiliki kekurangan. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Tugas diketik rapi, 2 spasi, menggunakan font Times New Roman. Kemudian upload tugas Anda melalui account di UBL Apps yang sudah Anda miliki. Batas waktu pengiriman 3 hari dari Anda melihat atau menonton video ini. Buat juga PowerPoint dari pembahasan Anda minimal 10 slide. Dan saya tunggu tugas Anda. Demikian, selamat bekerja. Sampai ketemu lagi dengan lesson 2. Terima kasih.